Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Ulfa di Barley's Family. Sesuai judul, nah kali ini aku mau cerita. Itu alhamdulillahnya 1 bulan yang lalu, tepatnya akhir bulan Februari tanggal 28, aku melahirkan. Nah, di sini aku mau cerita pengalaman aku melahirkan secara sesar. Banyak yang tanya sama aku, kenapa sih kok melahirkan sesar? Ada alasannya atau enggak? Kenapa bisa melahirkan sesar? Kenapa enggak melahirkan secara normal aja gitu? Mungkin di luar sana sebagian dari ibu-ibu semua ada alasan tertentu ya kenapa bisa melahirkan secara sesar, termasuk aku. Di sini aku juga pribadi sebenarnya pengennya itu melahirkan secara normal, tapi tidak memungkinkan. Kenapa? Yang pertama, aku itu sebenarnya kalau dihitung dari HPHT, hitungan dokter itu aku harusnya melahirkan itu awal Maret sekitar tanggal 6. Tapi aku di situ di akhir bulan itu udah kontraksi dan sudah pembukaan. Nah, jadi pas diperiksa terakhir, kontrol terakhir itu anakku itu masih kepalanya itu masih belum masuk panggul, jadi nggak bisa memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Kalaupun seandainya aku mau, itu harus diinduksi. Nah, dokternya menjelaskan kalau seandainya diinduksi pun itu belum tentu nanti bakalan cepet gitu baby aku tuh keluar, karena pasti prosesnya tuh bakalan lama. Jadi suami aku tuh nggak mau ambil resiko, takutnya terjadi apa-apa sama anak aku. Jadi akhirnya kami mutusin buat operasi secara sesar. Singkat cerita, aku tuh kontrol terakhir itu di tanggal 26, tepatnya itu hari Sabtu tanggal 26. Nah, di situ dokternya menjelaskan disuruh kembali lagi 1 minggu setelahnya kontrol ulang. Kalau seandainya memang aku nggak ada tanda-tanda kontraksi, tanda-tanda mau melahirkan, nanti disuruh kontrol ulang gitu. Nah, yaudah akhirnya singkat cerita kami pulang. Nah, setelah pulang dari rumah sakit itu aku ngerasain perut aku tuh kayak kram, habis itu pinggang aku tuh sakit banget. Nah, aku tuh di situ mikir, oh mungkin ini kontraksi palsu, karena kan dokter juga menjelaskan adanya kontraksi palsu itu. Kontraksi palsu itu dia kayak sakitnya itu nggak sesering kontraksi asli. Kalau kontraksi palsu itu kayak 1 jam sekali atau 3 jam sekali itu sakit gitu, perutnya tuh kram, di bawah perut tuh sakit, terus pinggang kita tuh sakit gitu. Nah, aku tuh awalnya seperti itu, cuman lama-kelamaan makin sering. Jadi pas aku tuh pipis itu ngeluarin bercak darah, bercampur lendir, dia kayak gumpalan darah gitu, warnanya itu agak kecoklatan. Terus ada airnya juga. Jadi aku nggak mau mikir lama lagi, langsung deh kami ke rumah sakit di tanggal 27-nya, tepatnya hari Minggu. Nah, di situ dokternya itu lagi nggak ada kan. Akhirnya ya udah dirawat di ruang ini bersalin 1 malam. Dioperasi besoknya di hari Seninnya tanggal 28 jam 10 aku operasi. Nah, itu tuh kenapa aku bisa operasi udah aku jelasin tadi kenapa. Langsung deh akhirnya aku tuh dibawa ke ruangan tunggu. Pas di operasi itu udah diurus semua administrasi semuanya, jadi langsung dibawa ke ruangan operasi. Di situ tuh kita nunggu mungkin sekitar 15 menitan kali ya, untuk dokternya tuh siapin peralatannya gitu. Nah, setelah itu langsung deh aku dibawa ke ruangan operasi. Di situ kita dikasih tahu mau dioperasi, terus disuruh ditenangin gitu sama dokternya, terus disuruh nunduk gitu. Kita nunduk soalnya mau disuntik anestesi. Suntik anestesi itu suntik bius yang setengah badan itu. Jadi sampai sini kita tuh ke atas itu sadar, dari sini ke bawah itu kita nggak ngerasain apa-apa. Nah, yaudah akhirnya aku dioperasi. Di operasi itu kan aku setengah sadar ya, dari ke atas itu sadar. Jadi sebenarnya di depan kita nih ditutupin gitu kayak pakai kain gitu, cuman kan kita lihatnya ke atas kan, jadi di atas tuh kayak ada lampu untuk operasi.
Itu tuh di situ aku lihat jelas banget gitu, apa, dokter itu belah-belahin perut aku di situ. Nah, singkat cerita, aku mungkin sekitar 45 menitan kali ya aku di dalam itu dioperasi. Jadi sudah baby aku keluar sekitar beberapa puluh menit dioperasi tuh baby aku keluar kan. Pertamanya aku lihat dia tuh warnanya ungu. Mungkin karena baru keluar kan, jadi warna badannya tuh ungu gitu, ungu kebiruan. Aku kaget dong, aduh kok anakku ungu kebiruan ya gitu ya. Karena kan aku di sini pengalaman pertama aku ya melahirkan anak pertama, jadi kayak gimana ya, takut banget gitu ya. Pas aku lihat diambil sama perawatnya, terus dibersihin, lama-kelamaan aku lihat kan di samping aku tuh kayak ada tempat gitu untuk babynya kan, jadi terhalang alat-alat rumah sakit itu, cuman aku masih bisa lihat gitu. Terus pas aku lihat warnanya berubah jadi merah tuh, aku makin gimana gitu ya perasaan aku. Terus pas diangkat sama bidannya gitu, mungkin udah dibersihin, itu baru warnanya putih. Nah, yang buat aku tuh shock di sini tuh setelah baby aku keluar itu dokternya itu bilang ke aku kalau aku tuh di situ ada miom. Nah, miom di sini itu dia itu sejenis tumor jinak. Nah, aku nggak tahu juga ya kenapa kok bisa aku ada miom, karena tuh gejalanya tuh aku bener-bener nggak ngerasain apa-apa gitu. Bahkan di situ tuh dokternya nanya sama aku sebelum aku itu hamil, apa pernah aku tuh ada gejala sakit atau pas aku haid itu kayak ada sakit yang berlebihan atau gimana tuh. Jadi aku bingung dong, aku jelasin ke dokternya aku sama sekali nggak pernah ngerasain adanya sakit atau apa. Nah, dokternya juga bilang seharusnya pas waktu di USG pertama itu miomnya ini terdeteksi. Tapi di situ aku jelasin karena kan sebelumnya aku USG itu bukan di rumah sakit itu ya, di rumah sakit lain. Jadi di situ tuh harusnya kata dokternya itu terdeteksi karena kan baby aku tuh masih kecil dan miomnya itu udah lumayan cukup besar. Tapi mungkin aku pikirnya positif aja, kemungkinan dokternya itu nggak ngasih tahu aku, takutnya aku itu cemas dan kepikiran gitu, jadi nanti ngaruh ke baby akunya gitu. Jadi di situ dokternya jelasin juga aku tuh nggak usah khawatir karena itu tuh sejenis tumor, tapi dia tumornya itu tumor jinak. Nah, di situ dokternya dia nyaranin juga mau diangkat atau enggak gitu. Terus dia nanya sama aku, terus minta persetujuan dari suami aku juga, miomnya itu mau diangkat atau enggak gitu. Ya aku mikirnya ya daripada aku 2 kali operasi gitu kan. Terus di situ juga aku lihat dan kan difotoin gitu sama dokternya, terus ditunjukin ke aku sama suami gitu kan. Jadi lumayan cukup besar juga gitu kan. Jadi aku nggak mau deh ngambil risiko, pasti nanti kalau seandainya aku nggak angkat di pas operasi itu juga gitu kan, pasti nanti bakalan membesar gitu, terus sakit gitu rasanya. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu, pas aku hamil besar itu di bawah pusat aku itu dia ada kayak benjolan gitu sebesar ini. Aku tuh nyangkanya di situ itu tuh kepala baby aku. Jadi kalau baby aku tuh gerak, aku tuh ngerasain sakit banget di situ gitu. Ternyata itu adalah miomnya. Nah, aku tanya sama dokternya kenapa kok bisa aku kena miom. Kata dokternya tuh aku kelebihan hormon estrogen. Jadi nggak masalah sih sebenarnya kata dokter, nggak usah khawatir juga katanya gitu. Tapi di sini aku bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Karena kalau enggak dengan cara melahirkan operasi sesar, aku nggak bakalan tahu kalau aku di situ ada miom. Dokternya juga jelasin sama aku kalau aku tuh kena miomnya itu sebelum aku hamil. Aku tuh kelebihan hormon estrogen tadi, makanya aku kena miom itu tadi. Sebenarnya ngecek kesehatan itu penting banget ya teman-teman. Jadi kita tuh jangan sepele lah gitu sama kesehatan kita sendiri, karena kita nggak tahu. Cuman iya gitu ya, namanya kita manusia pasti ada cemas dan khawatir, takutnya nanti pas kita cek gitu kan rupanya ada penyakit itu, dan pasti kepikiran, terus penyakitnya juga makin parah gitu. Cuma kembali lagi sih tergantung kitanya pribadi gimana nyikapinnya, positif apa negatif. Nah ya udah, singkat cerita akhirnya aku setelah operasi itu dibawa ke ruang steril ya, namanya ruang steril. Di situ tuh dingin banget, dan itu efeknya dari suntik anestesi itu yang aku rasain itu tuh
kayak gemetar, badan aku tuh gemeteran gitu semuanya, jadi kedinginan banget. Terus aku di situ bilang ke perawatnya, dingin banget sus gitu kan. Akhirnya kayak dikasih alat gitu, alat penghangat gitu kayak hair dryer, dimasukin ke badan kita. Di situ rasanya memang hangat tapi nggak ke seluruh badan kita, cuman yang dikasih alat tuh aja yang hangat gitu. Nah di ruang steril itu kira-kira sekitar 1 jaman juga ya. Nah baby aku tuh langsung dibawa gitu untuk diajarin sama suami aku. Nah lalu langsung dari situ tuh IMD ya, IMD tuh inisiasi menyusui dini gitu. Jadi baby aku tuh diletak di dada aku, jadi kayak untuk biar dia tuh kayak terbiasa gitu kalau seandainya dia mau menyusui gitu. Pokoknya intinya itulah, aku nggak ngerti juga ya, ini IMD namanya inisiasi menyusui dini. Jadi setelah itu langsung aku dibawa ke ruang rawat inap. Di situ aku sekitar 3 hari ya, 3 hari dirawat. Nah selama 12 jam itu kita nggak boleh gerak dulu, jadi kita tuh nggak boleh miring kiri miring kanan, jadi kita harus lurus aja. Nanti sesudah 12 jam baru boleh kita belajar untuk kayak miring kiri miring kanan gitu. Karena kan di rumah sakit itu kan tempat tidurnya tuh bisa dinaik turunin gitu ya. Nah jadi kan aku di operasinya itu kan sekitar jam 10 pagi ya, jadi selesainya itu sekitar 45 menit ya, jam 11-an lah gitu ya, keluar dari ruangan langsung dibawa ke ruang rawat inap. Nah di situ tuh biusnya kan belum terlalu hilang kan, masih kayak kesemutan gitu, belum terlalu hilang, jadi aku belum ngerasain sakit di situ. Nah setelah beberapa jam, mungkin nggak beberapa jam lah juga ya, sekitar 1 jaman lah, jam 12 siang itu aku udah ngerasain sakit yang teramat sakit banget ya, bisa dibilang nggak bisa dijelasin sakitnya itu gimana, yang jelas sakit banget lah, di daerah perut itu sakit banget ya, karena efek dari suntik anestesi tadi kalau dibilang dokternya sih gitu. Nah di situ aku nggak dikasih obat ini dong, nggak dikasih obat untuk menahan rasa nyeri. Susternya itu bilang sama aku, katanya mereka tuh bakalan baru bisa ngasih obat anti nyeri itu jam 3 sore. Di situ aku shock dong, gimana? Sedangkan aku di situ udah kesakitan banget gitu. Jadi akhirnya aku bilang tolong kasih aku obat anti nyeri itu cepat gitu ya, walaupun mereka ngasihnya itu dalam bentuk pil dulu gitu. Sebenarnya harusnya itu dalam bentuk cairan, jadi disuntikin gitu ke infus kita. Aku minta yang pil, akhirnya dikasih, dan itu juga masih nggak ngaruh gitu loh. Pil yang dikasih pil anti nyeri yang dikasih sama suster tuh nggak ngaruh sama aku, nggak ngaruh sama sekali. Jadi memang benar-benar aku tuh masih ngerasain sakit banget di situ. Ya udah akhirnya aku tahan sampai jam 3 sore, baru di situ mereka kasih aku tuh kayak antibiotik dan lain sebagainya, itu disuntikin ke infus tadi. Selama 12 jam itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terbaring aja. Baru dari situ aku belajar untuk miring kiri miring kanan gitu. Terus selama 2 hari setelah aku operasi itu aku udah bisa jalan pelan-pelan ke kamar mandi. Nah di situ dokternya juga udah ngebolehin aku pulang, karena kalau kita udah bisa ke kamar mandi itu dokternya bilang itu udah aman lah gitu. Jadi seminggu kemudian nanti balik lagi untuk kontrol buka bekas operasinya gitu. Terus di situ juga dokternya bilang nggak boleh dibawa diem. Jadi kita tuh kalau habis operasi tuh nggak boleh diem, harus banyakin gerak, banyakin jalan, karena itu yang sebenarnya bikin kita cepat sembuh dari operasi itu gitu. Untuk ibu-ibu di luar sana yang sama seperti aku melahirkan operasi secara sesar, jangan berkecil hati, karena baik itu melahirkan secara sesar ataupun melahirkan secara normal itu sama-sama besar perjuangannya ya ibu-ibu. Nah itu sakitnya juga sama, mungkin kalau operasi sesar itu sakitnya itu lama pemulihannya. Terus dia juga nggak bisa kerja berat juga, karena berat itu kita nggak bisa dulu. Kalau enaknya operasi melahirkan secara normal itu memang sakitnya luar biasa, katanya memang lebih sakit dari operasi sesar.
tapi dia pemulihannya itu lebih cepat dan bisa kerja berat gitu. Itu sih plus minusnya dari operasi ataupun melahirkan secara normal. Mau operasi ataupun melahirkan secara normal, ibu-ibu di luar sana, kita semua para moms itu luar biasa ya pengorbanannya. Jadi nggak boleh berkecil hati atau bilang alah cuman operasi sesar melahirkan secara sesar jadi nggak berasa banget gitu keibuannya atau apa gitu. Itu salah besar ya, karena di sini kita itu sebagai ibu mau melahirkan normal ataupun melahirkan secara sesar itu sama-sama sakit gitu. Keduanya itu sama-sama sakit, dan perjuangan ibu itu bukan hanya dari melahirkan aja, tapi membesarkan anak, mengasihi juga. Pokoknya intinya tetap semangat untuk kita semua para moms di luar sana. Nah itu tadi cerita pengalaman aku tentang melahirkan secara sesar untuk ibu-ibu di luar sana, moms di luar sana yang juga pengalamannya sama seperti aku, operasi sesar atau melahirkan secara normal. Kalian boleh cerita komen di bawah pengalaman-pengalaman apa aja biar kita bisa sharing juga. Oke, makasih untuk yang udah nonton, yang baru bergabung komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke media sosial yang kalian punya. Semoga video aku ini bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.